Bismillah. Kepada Sayyidil Arab wal Ajam di syafaati wa ghayatil marad wa alihi wa ashabihi as-sidqi wal ahkam wa hadiyatan minna lil mu'allifi hadzal kitab al-mukarram Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Rahman bin Ahmad Al-Qadhi sahibul maqam wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim ajma'in wa li futuhil ilmi wal ilmi wal hikmati wal hikam وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للعالم أن يسكت بعلمه ولا للجاهل أن يسكت بجهله وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأداء نفعه وبعلومه في الدارين آمين قال بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, kita sama-sama kumpul di sini di tempat yang mulia ini untuk sama-sama menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar umat Islam itu tidak jahil, tidak bodoh. Artinya kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Ya alhamdulillah, ya kita orang-orang seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fi khalqi Adam, yaitu tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Qala Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Ibnu Abbas dan ayahnya, yaitu Abbas, ya Abdullah bin Abbas dan Abbas pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalaqallahu ta'ala jasada Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jasad, tubuhnya Nabi Adam alaihi salam min aqalimin dunya. Jadi jasadnya Nabi Adam ini menurut Ibnu Abbas ini sepupunya Nabi, ya orang yang masuk Islam ketika masih kecil, dan dia ini didoain langsung sama Nabi Muhammad SAW agar beliau ini faqihu fiddin wa 'allimhu fit ta'wil, agar dia masih kecil nih didoain sama Nabi agar kau paham atau faqih, pintar dalam agama, wa 'allimhu fit ta'wil, dan pandai mentakwilkan, menafsirkan Al-Qur'an. Jadi apa-apa yang tersirat, yang tersembunyi itu Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas ini dia paham gitu. Contoh kayak surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ketika turun ayat ini, seluruh sahabat Nabi senang. Kenapa? Karena di situ disebutin kegembiraan-kegembiraan. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila pertolongan Allah datang dan Allah membukakan kota Mekah, artinya Fathu Mekah. Kota Mekah yang tadinya direbut, ya artinya yang tadinya Nabi terusir bisa direbut lagi sama orang Islam, sama Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi pada senang. Nah yang sedih cuma Ibnu Abbas doang. Sedih Ibnu Abbas. Sahabat nanya, Ibnu Abbas, orang-orang pada senang, kenapa kamu sedih? Ya, ternyata sahabat-sahabat ini menafsirkan, memaknai yang zahirnya gitu. Ternyata pemikirannya Ibnu Abbas buah dari doa Rasulullah SAW. Beliau ini bisa menafsirkan apa yang tidak dipikirin sama orang. Kata Ibnu Abbas sampai jelas aja sedih. Ayat ini menerangkan tentang pertolongan Allah yang datang, Fathu Mekah, yang Mekah berhasil direbut,
orang-orang Islam, masakan orang-orang ya masuk Islam secara afwajan, berbondong-bondong. Kata Ibnu Abbas apa? Ini artinya tugas Rasulullah SAW sudah selesai. Kalau tugas Rasulullah sudah selesai, berarti nggak lama lagi Allah Subhanahu Wa Taala akan menjemput Rasulullah. Jadi baru segini, baru setelah itu sahabat paham. Nah, ini ada perkataan Ibnu Abbas. Jadi jasadnya Nabi Adam itu ya min aqali min dunia, itu diciptakan, ya Allah menciptakan Nabi Adam itu jasadnya dari aqali min dunia, daerah-daerah yang ada di dunia ini, ya di alam dunia ini. Farasuhu min turabil Ka'bah. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan, menciptakan ya rasuhu, kepalanya Nabi Adam itu min turabil Ka'bah, dari tanah yang berasal dari Ka'bah. Wa batnuhu min turabil Hindi, perutnya Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan oleh Allah dari tanah yang berasal dari Hindi. Hindi itu India. Ya, wa yadahu min turabil masyriqi, dan kedua tangannya dari tanah yang berasal dari bumi bagian timur, masyriq. Wa rijlahu, dan kedua kakinya min turabil maghribi, dari tanah bagian barat dari alam dunia ini. Wa fi riwayatin ukhra, dan pada riwayat yang lain, qala Wahb bin Munabbih, ya Wahab bin Munabbih mengatakan Allah Ta'ala Adam, telah menciptakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan Nabi Adam alaihissalam minal ardina sab'a, yaitu dari 7 lapis bumi. Jadi jasadnya Nabi Adam itu menurut ya Wahab bin Munabbih itu Allah menciptakan dari 7 lapis bumi. Farasuhu minal ardil ula, kepalanya itu diciptain dari lapisan bumi yang adanya paling pertama. Awal kan Adimu itu kan maknanya hamparan tanah. Ya, Adam itu artinya hamparan tanah. Nah, ini lagi dijelasin. Farasuhu ada ya, wa unuquhu, dan lehernya minal ardis saniyah. Ya, lehernya itu diciptain dari bumi bagian yang lapisan kedua. Wasadruhu, dan dadanya minas salisah, dari lapis ketiganya. Wa yadahu, kedua tangannya minar rabi'ah, dari lapisan yang keempat. Wa zahruhu, ya punggungnya, wa batnuhu, dan juga perutnya minal khamisah, dari lapisan yang kelima. Ya. Fakhuruhu wa ajzuhu minas salisah, pahanya dan bokongnya minas salisah, dari bagian bumi atau lapisan yang keenam. Wasaqahu, dan kedua betisnya minas sabi'ah, dari lapisan yang ketujuh. Ini menurut pendapat dari Wahab bin Munabbih. Ya. Wa fi riwayatin ukhra, ada juga yang meriwayatkan yang lain. Ya. Qala Ibnu Abbas, berkata lagi Ibnu Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, khalaqallahu ta'ala Adam, telah menciptakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan Nabi Adam alaihi salam, farasuhu min turabi baitil maqdisi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengambil tanah yang yang berasal dari Baitul Maqdis, ya Palestina, yang sekarang lagi berjuang, yang lagi diserang lagi ya sama bangsa Israel itu, ya sama suku Israel. Itu diambil dari Baitul Maqdis untuk menciptakan kepalanya. Wa wajhuhu min turabil jannah, wajahnya Nabi Adam itu dari tanah yang Allah ambil dari surga. Wa udhunahu, dan telinganya min turabi Tursina, yang Tursina, Gurun Sina yang kalau sekarang Gurun Sina itu telinganya. Wa jabhatuhu, dahinya min turabil Iraq, ya dari tanah Irak. Wa rijlahu, kedua kakinya ma'a syaqaihi, beserta dengan betisnya, ya kaki dan betisnya itu min turabil Hindi, dari tanah Hindi. Wa azamuhu, dan tulang belulangnya min turabil Jabali, dari tanah yang berasal dari pegunungan, gunung-gunung. Wa auratuhu, dan auratnya min turabi Babili, yang dibadilin, yaitu dari tanah yang berasal dari Babilonia. Babilonia itu ya Irak dan Iran.
Irak sama Iran, Syria tuh ya. Irak, Suriah, Iran itu dulu Babilonia. Ya, kecil ya, tapi tidak semuanya meliputi Babilonia. Wa zahruhu ya menurut Ibnu Abbas, zahru punggungnya min turabil Iraq, dari apa namanya? Tanah yang berasal dari Irak. Wa batnuhu min turabil Khurasan, dan perutnya yaitu tanah dari Khurasan. Khurasan itu Iran. Ya, sebagian kecil dari Iran. Wa qalbuhu, dan tanah hatinya min turabil Firdausi, yaitu diciptakan dari turabil Firdaus, tanah yang Allah ambil dari surga Firdaus. Wa lisanu, dan lisannya min turabil Thaifi, ya, Allah ciptakan dari tanah yang berasal dari Thaif. Thaif itu perbatasannya antara Makkah Madinah. Yang kalau kita baca sejarah Rasul, itu Rasul pernah berdakwah di Thaif. Ya, berharap penduduk Thaif itu masuk ke dalam agama Islam, tapi ternyata Rasulullah ditimpukin, disambungin. Ya, yang pada hari itu, yang kisah yang terkenalnya itu ada malaikat marah, tinggal Nabi merintahin doang, ya. Tinggal Nabi merintahin doang, itu malaikat mau disambit pakai gunung, sama ya itu apa, penduduk Taif mau disambit sama malaikat pakai gunung. Tapi Rasulullah malah sabar dan berdoa, Allahumma hdi biqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Itu sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tadi, wa ainahu, dan kedua matanya min turabil haudi, yang kedua matanya Nabi Adam menurut Ibnu Abbas diambil dari tanah yang berasal dari haudul Nabi, atau telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, walamma kana ra'suhu min Baitil Maqdis, dan tatkala kepalanya Nabi Adam itu dari Baitul Maqdis, sara maudhi'ul aqla, ya, maudhi'ul aqli wal faqanati wan nutqi, maka kepalanya itu menjadi tempat dari akal, ya, akal, wal faqanah, kepandaian, kecerdasan, wan nutqi, dan juga pandai berbicara. Ya, ini kepala kita, ya. Walamma kana udunahu min turabi turusina, dan tatkala telinganya, ya, diciptakan dari tanah yang berasal dari Tursina, atau sekarang dikenal dengan Gunung Sinai. Ya, Gunung Sinai itu dekat Palestina. Ya. Sara maudhi'a istima'in nasihah. Ya, maka menjadilah atau menjadi tempat, ya, telinga itu untuk mendengarkan nasihat. Jadi kita berpikir, kalau seandainya kita nggak mau dengar nasihat, jangan-jangan bukan ini, bukan tanah yang seperti diciptakan oleh Nabi Adam, ya, penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Walamma kanat jabhatuhu minal Iraq, dan tatkala, ya, keningnya itu diciptakan dari tanah yang berasal dari Iraq, sharat maudhi'as sujudi lillahi ta'ala, maka menjadilah kening ini menjadi, ya, sesuatu yang wajib harus nyentuh ke tanah ketika kita sholat. Ya, pada pertemuan malam Kamis lalu, guru kita Ki Haris Hakam tuh, beliau bilang kan ada 7. Itu di bab ini kan ibarat 7, salah satunya ada 7 yang harus menyentuh tanah. Salah satunya jabatan kening kita. Ya, nggak kena. Walamma kana wajhuhu min turabil jannah, dan tatkala wajahnya itu diciptakan dari tanah surga, shara maudhi'al hasani waz-zinah, dan maka jadilah wajah itu sebagai tempat yang bagus, yang indah, waz-zinah, dan juga menjadi tempat perhiasan, ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Walamma kana asnanuhu minal kautsar, ya, dan tatkala gigi-giginya diciptakan dari al-kautsar, ya, telaga juga sama telaga, sharat maudhi'al halawah, maka itu menjadi sesuatu yang manis. Nah, makanya kita nih keluar dari mulut kita usahakan yang manis-manis, ya, jangan yang pedes-pedes, ya.
Kan mulut nggak bisa nyakitin ya, nggak bisa mencederai. Jadi jangan sampai udah pedes, nyakitin, mencederai, melukai, apa lagi ya? Yang menimbulkan hal negatif. Ya, karena dijelasin asnanuhum min kautsar sorat mawdi'al halawah, menjadi tempat yang manis. Walam maka yaduhul yumna minal Ka'bah, dan tatkala tangannya tersebut menjadi apa namanya nih diciptakan dari Ka'bah. Sorat mawdi'al barakah. Nah, tangan kita ini menjadi sesuatu yang tangan kanan nih menjadi sesuatu yang berkah. Maka lakukanlah sesuatu yang berkah juga. Ya, keberkahan yang menimbulkan keberkahan, yang ziyadatul khair, yang bertambah dan bertambahnya kebaikan. Ya, wal ma'unah, dan juga pertolongan, ya pertolongan Allah fil ma'isyati wal judi, dan pertolongan Allah fil ma'isyah dalam ma'isyah, memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya, wal judi, dan juga kedermawanan. Gitu ya. Jadi tangan kita ini memang begitu buat ma'isyah, buat mendapatkan penghidupan. Wal judi, dan juga kedermawanan, buat nyari duit juga, tapi jangan lupa bukan nyari doang, tapi keluarin juga gitu. Ya. Tadi maunah, ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala fil ma'isyati, dalam mencari kehidupan pencaharian, wal judi, dan juga kedermawanan. Walamma kanat yaduhul yusra min farisi, dan tatkala tangannya Nabi Adam ini yang kiri, min farisi, dari Persia, ya. Sharat mawdi'at taharati wal istinja, maka jadilah tangan kiri itu mawdi'at taharati, tempat di mana kita bersuci, wal istinja, dan juga istinja. Istinja itu ya bersuci. Apa ya bahasanya, cebok. Boleh pakai tangan kiri. Itu sudah ditetapkan sama Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Meskipun yang tidak gitu ya, tidak boleh makan turun tangan kanan. Ya, ketika dia mau dia pakai tangan kiri, yang nggak boleh tukar-tukar. Walam makanan batnuhu min khurasan, dan tatkala perutnya itu diciptakan dari tanah yang berasal dari Khurasan, maka jadilah si perut itu mau dianjung, tempatnya lapar. Kayak perut kita nih, tempatnya lapar. Nah, tempat perut ini bukan tempat lapar, ini nyusahin aja di lapar, enggak. Tapi inilah, ya, perut inilah yang bisa melawan hawa nafsu, ya, hawa nafsu kita tuh bisa dilawan dengan perut. Maka salah satu keutamaan dari puasa Ramadan itu kan mengekang hawa nafsu, keinginan kita, gitu. Wasarat, ya tadi mau dianjung. Walamma kana auratuhu min badilin, dan tatkala auratnya itu diciptakan dari Babilonia, itu tanah yang berasal dari Babilonia. Sarat mawdi asyahwati wal ghilli wal ghishi, maka jadilah aurat itu tempat syahwat, ya syahwat, ya hawa al-hawat, ya syahwat itu keinginan, ya syahwat. Wal ghilli, dan juga tempatnya dengki, gitu ya. Aurat ini tempatnya dari syahwat dan tempatnya dari kedengkian. Wal ghishi, dan juga tempat dari yang namanya penipuan. Aurat. Walamma kanat azamuhum minal jabali, dan tatkala tulang belulangnya minal jabali Allah ciptakan dari tanah yang berasal dari pegunungan, ya, gunung-gunung. Sorok, maka jadilah tulang belulang itu mau dias-salabati, tempat yang sangat kokoh. Ya, tulang-tulang kita, ya. Kalau ibu ini lagi ada rumah ibu deh, rumah itu kan tiangnya kan dari beton, ya, kasih besi, dikasih semen, pasir, kasih sekulit lagi batu, ya, dicor biar kering, kotor kuat. Dia buat nahan beban-beban di atasnya, genteng atau dan lain sebagainya itu. Nah, tapi dalam anatomi tubuh kita itu ada keajaiban yang kita tidak sadari, yaitu tulang belulang itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam kitab kita disebutkan menciptakan Nabi Adam itu dari tanah yang berasal dari pegunungan. Itu mengisyaratkan bahwa tulang belulang itu dapat menopang tubuh kita. Ibu coba dah, dari ibu kecil
Ibu kecil, ibu dewasa. Misalkan ibu berat badannya waktu udah dewasa 50 kilo bertambah gitu. Tulangnya kan itu doang gitu kan. Tapi kenapa bisa menopang tubuh kita? Nah itulah ya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulang itu aja. Ya cuma waktu kecil kenapa? Tinggi. Kalau udah dewasa udah nggak bisa berkembang lagi kan. Nah, tapi ketika misalkan badan kita semakin gemuk, tapi tulangnya udah itu aja. Ya, nggak disuntik. Kalau bangunan kan bisa disuntik, disuntik pakai bata lagi, pakai tiang lagi, atau besi lagi. Kalau tubuh kita kan enggak. Nah, di situlah keajaiban yang Allah berikan terhadap anatomi tubuh kita. Walamma kana qalbuhu minal firdausi, dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan qalbuhu, hatinya Nabi Adam alaihissalam, minal firdausi, dari surga Firdaus, sara maudi'al iman, maka jadilah hati itu tempatnya keimanan. Ya, hati kita nih, makanya jangan jangan ada syirik dalam hati kita, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan hati kita itu untuk maudi'al iman, tempatnya keimanan. Ya, percaya kalau Allah Subhanahu wa taala itu esa satu. Jadi jangan sampai rusak atau jangan sampai dirusak, ya. Nauzubillah min dzalik. Walamma kana lisanuhu min at-taifi, dan tatkala lisannya, ya lidahnya min at-taifi, Allah ciptakan dari tanah Taif. Sara maudi'asy syahwati syahadati, maka jadilah lidah itu tempat syahadah. Ya, tempat persaksian, kesaksian kita. Ya, wa tadarru'i, dan juga merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lidah ini tempat kita merendah, bukan tempat sombong. Terkadang kita salah buat nyombong. Gua punya ini, gua bisa ini, ya sombong. Padahal tidak, Allah Subhanahu wa taala menciptakan lidah ini buat bersaksi, syahadah. Bersaksi ya bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala dan juga utusannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan tempat sombong, ya tadarruk, tempat kita merendahkan diri kita, rendah. Ya. Wa du'ai, dan juga tempat kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita. Makanya jangan sampai kita kagak doa sombong kita kalau nggak doa sama Allah, kagak minta gitu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu senang kalau kita minta. Makanya minta terus. Kok nggak dikabulin itu baru sekali, dua kali udah minta dikabulin. Lah maksiatnya, dosanya, durhaka sama Allahnya berapa lama? Ya, lompongan doa mau langsung dijawab. Ketika berdosa terus kagak tobat gitu ya. Karena kita suka lupa diri. Ya, suka lupa diri. Kita mau sesuatu pengen langsung dikabul sama Allah. Kalau agar terima sih. Emang udah sholat udah berapa bulan? Berapa lama ya? Baru seminggu gitu. Gak baru seminggu, lalu lupa sama Allahnya udah tahun-tahun. Itu udah puluhan tahun. Baru kita seminggu minta dikabul. Ya sabar gitu ya. Ayo ya. Lisan kita ini tempat syahadah, tadarruk, dan juga tempat doa ilallahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala lahul hawash, ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala wa ja'ala fihi tis'ata abwabin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bagi diri Nabi Adam itu 9 pintu. Ya. 9 rongga, 9 pintu. Sab'atun fir ra'si, 7 ada di kepala. Yang pertama ainahu, kedua matanya, wa udhunahu, 2 telinganya, wa munkharahu, ya, kedua hidungnya, wa famuhu, dan juga mulutnya, wa isna fi badanihi, dan yang 2 itu terdapat pada badannya. Ya, pada badannya. Ubuluhu wa duburuhu, ya, alat kelaminnya dan juga duburnya, ubul dan duburnya. Wa ja'ala lahul hawash, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan panca indera bagi Nabi Adam ini yang kita punya sekarang ini, yaitu
sesuatu yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama al-basar, yaitu al-basar fil ain, penglihatan pada mata. Wasama'a fil udhunain, dan juga pendengaran pada kedua telinga. Wadauq, wadauq perasa, indra perasa. Fil fami, fil fami, ini pada mulutnya, Walamsa, dan juga berarti perasa, ini peraba. Walamsa, dan juga peraba fil yadaini, pada kedua tangannya. Maksudnya kulit. Ya, ini kalau di pelajaran anak SMA ini pelajari tentang panca indera. Salah satunya itu indera peraba, yaitu kulit. Kita bisa merasa panas, yang dingin, itu adalah keajaiban yang Allah berikan kepada tubuh kita. Wasyamma, dan juga penciuman fil anfi. Tadi itu 5 panca indera itu Allah berikan kepada Nabi Adam. Makanya kita keturunan-keturunannya juga memiliki apa yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Cuma dari tanah mana, itu yang jadi pertanyaannya. Kalau Nabi Adam kan tanah-tanah pilihan tuh, Baitul Maqdis, Surga Firdaus, dari Ka'bah, tanah Ka'bah. Nah kita tinggal kita lihat nih, diri kita ini potensi yang ada dalam diri kita ini ke positif apa ke negatif, gitu ya. Tinggal kita pikirin seperti itu aja. Wa yuqalu, dan dikatakan, ada satu pendapat, lama aradallahu an yanfakha ar-ruha, tatkala Allah hendak berkeinginan meniupkan ar-ruha, ruh fi Adam alaihissalam, pada jasadnya Nabi Adam alaihissalam. Ini baru jasadnya, belum bisa gerak. Jadi harus diinstal ruh kalau sekarang, harus diinstal sama ruh, harus ditiupin ruh, harus dimasukin ruh. Amarallahu ta'ala ruha, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada ruh itu an tadkhula fihi, agar memasuki jasadnya Nabi Adam alaihissalam. Wa yuqalu, dan dikatakan, innar ruha, sesungguhnya ruh tersebut dakhalat min dimaghi, masuk melalui, awal mula tuh dari otak, dimana? Dari kepala. Rohnya dulu. Fastadarat, maka rohnya itu muter-muter, berputar fihi, di dalam otak itu, miqdara mi'atai amin, selama 200 tahun. Di rohnya muter-muter dulu di bagian kepala, di otaknya. Dia muter-muter. Summa nazalatir ruhu, kemudian turun ruh tersebut fi ainai, ke kedua matanya tuh. Turun dari kepala, dia turun setelah 200 tahun. Fa nazara ila nafsihi, maka memandanglah ia kepada dirinya. Jadi waktu rohnya masuk ke dalam otaknya, itu dia belum bisa ngapa-ngapain tuh. Artinya dia baru bisa berpikir aja. Nah, dia pas ketika masuk ke matanya, baru dia bisa melihat. Fa nazara ila nafsihi, dia memandang kepada dirinya sendiri. Fara'aha qinan yabisan, maka dia melihat bahwasanya dirinya itu adalah tercipta dari tanah yang basah, tanah lempung. Tanah lempung, makanya kita nggak boleh sombong. Kita cuma tercipta dari tanah, min sulalatin min tin, dari saripati yang berasal dari tanah. Tanah yang saya dipilih itu Nabi Adam. Iya, maksudnya Nabi Adam. Iya, Nabi Adam digabung Mana-mana ya. menjadi jasadnya Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini pertanyaan, kita ini dari tanah mana? Kalau kita buruk sama orang dengki, jangan tanah sengketa. Tanah sengketa. Lanjut ya. Tadi turun tuh ke matanya, ketika dia turun ke mata itu ruh, baru dia bisa melihat, dan dia lihat, wah, saya ternyata tercipta dari tanah yang basah. Falamma balagha ila udhunaihi, ketika dia turun lagi ke udhunaihi, ke kedua telinganya, sama'a tasbihal malaikati. Nah, dia mendengar kalau malaikat itu bertasbih. Subhanallah, subhanallah, baru bisa dengar. Tsumma nazalat khayshumah. Tak kala dia turun lagi, khayshumah itu ini.
batang hidung ya. Ayo cuma ini kalau ibu aku sih PCR ya, PCR ya. Kalau PCR itu kan di otopsi ya kalau nggak salah ya. Nah itu kalau itu kayak hari sakam guru-guru kita bilang ini sumber penyakit. Makanya kita kalau wudhu disunahin istinsyaq. Ya, menghirup air ke kaisuma, sampai ke kaisuma. Sakit kalau nggak biasa. Tapi kalau udah biasa enak. Itu kan sunnah. Pesan beliau, pesan guru kita, guru hari sakam biasain dilatih dikit-dikit. Ini sumber penyakit. Maka fadilah dari istinsyaq itu Rasulullah ngajarin. Terbuktinya waktu lagi COVID kemarin. Di sini kita sakit atau kata ketawanya di sini. Makanya istinsyaq. Kalau orang yang sering istinsyaq, ya suka. Iya beliau bilang itu apa namanya? Istinsyaq itu bilang sama. Iya kayak model gura ditaruh ke hidung kan, gitu ya apa namanya obatnya. Baru dia keluar. Nah kayak cuma ini adalah tempat penyakit itu. Maka kalau sering-sering istinsyaq, insya Allah aku jaga jarak pilek. Bahkan ada teman saya yang kena penyakit apa sih kalau dia itu sinus. Iya terapinya suruh istinsyaq. Dia bilang gitu. Waktu saya lagi ngobrol tentang istinsyaq, dia ngomong iya tuh kemarin gua berobat. Kata dokter terapinya suruh istinsyaq. Jadi sinusnya nanti lama-lama berkurang dengan sendirinya. Nah itu ya ajaib ya Rasulullah itu apa namanya 15 abad yang lalu, 1500 tahun yang lalu. Tapi ilmu kedokteran beliau berkata, itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi memang Rasulullah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak pakai hawa nafsunya. Kita lanjut. Tadi ya, tatkala turun ke Haisuma, ya. Fa'atusun, maka tatkala dia turun dia bersih. Atos itu wajib. Falamma faragha min atasihi, tatkala dia sudah selesai bersih, nazalatir ruhu min famihi, maka turunlah si ruh itu dari Haisuma itu ke mulutnya, min famihi wa lisanihi, dan juga ke lisannya, ke lidahnya, wa udhunaihi, ya, dan juga apa namanya nih wa udhunai ke telinganya ya. Wa laqanahu ta'ala an yaqula, dan Allah mengajarkan ya, Allah mengajarkan mendiktekan an yaqula bahwa Nabi Adam itu mengucapkan alhamdulillah. Itu tadi ketika bersin maksudnya. Kalau bersin tuh wajib. Habis dia bersin selesai bersin kan turun tuh ke mulut. Allah bilang ucapkan alhamdulillah. Apa aja baru maka Allah menjawab ya, maka dijawab bahwa biar rahamuka rabbaka ya Adam, ya semoga engkau dirahmati oleh Tuhanmu ya Adam. Tsumma nazalatir ruhu ila sadrihi, terus turun ruhnya turun ke dadanya. Fa'ajjalal qiyam, ketika turun ke dadanya, fa'ajjalal qiyam, itu badannya, jasadnya itu buru-buru pengen berdiri. Ya terburu-buru aja, tergesa-gesa. Falam yumkinhu, maka tidak mungkin, tidak mampu karena belum sampai kaki, baru sampai dada. Jadi waktu dia turun ke dada, itu pengen buru-buru berdiri gitu, ya jasadnya. Wadzalika qauluhu ta'ala, maka dengan yang demikian itu, dengan kejadian tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kanal insanu ajula, dan adalah manusia itu tempatnya keterburu-buruan, tergesa-gesa. Ibu, saya juga pribadi tergesa-gesa, keburu-buru. Dulu jasadnya bapak moyang kita waktu ruhnya turun ke dada itu keburu-buru, pengen buru-buru bang. Ya, tapi kalau keburu-buru buat kebaikan, nah itu positif, ya nggak apa-apa. Artinya intinya apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Gua aja gitu. Tapi sesuatu yang positif, yang buruk. Falamma wasalatir ruhu ila jawbihi, dan tatkala sampai si ruh tersebut ila jawbihi, rongga mulutnya, rongga jauh. Itu jauh kan rongga, kalau ibu belajar tajwid kan ada karakter huruf yang jauh ya. A, ya, wa, ya jauh. Itu a, wa, ya, itu jauh karakter. Nah itu jauh itu rongga mulut. Maka ketika ruhnya itu masuk ke rongga mulutnya, ishtahab ta'am, dia langsung pengen makan ya jasad tersebut.
Tsumma intasharatir ruhu fi kulli jasadihi, maka tatkala tersebar seluruh ruh fi kulli jasadihi, ke seluruh tubuhnya Nabi Adam, fasara lahman, maka jadilah daging, lahman, wadaman, dan juga darah, wa uruqan, urat-urat, wa usban, saraf-saraf, ya, saraf-saraf kecil yang kita nggak bisa lihat. Itu tatkala rohnya udah menjalar ke seluruh tubuhnya, jasadnya, itu baru terciptalah daging, darah, urat-urat, dan juga saraf-saraf. Tsumma kasahu, kemudian dipakaikanlah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memakaikan kepada jasad tersebut libasan min zafrin, pakaian yang terbuatnya dari kuku. Kuku. Ini kuku. Jadi tubuh kita itu, menurut kitab kita itu dulunya semuanya kuku. Allah berikan hiasan dengan kuku. Ya. Yazdadu kullu yaumin hasanan wa jamilan, dan bertambah dan terus bertambah setiap harinya hasanan, ya, wa jumalan, dan juga semakin ganteng, semakin bagus dan semakin ganteng, semakin bagus. Tiap hari, hari ke hari itu semakin bagus tuh hiasan dari kuku tersebut. Falamma qarafat dzambi, maka tatkala mendekati perbuatan dosa, ya, apa artinya ada disambangi lagi, didatangi oleh perbuatan dosa, badallahu hadza dhafra bil jildi, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan kuku-kuku tersebut bil jildi, dengan kulit. Nah, yang sekarang ini, nah, tadinya kuku, ya, iya. Nah, terus diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kulit, wa baqiya minhu, dan disisakan sedikit. Ya, tujuannya apa nih? Ya, baqiya atau tersisa fi anamilihi, di ujung-ujung anggota tubuh kita, ya, kaki dan tangan. Liyadqura bidzalika awwala halihi, agar supaya kita selalu ingat, ya, awal mula keadaan dari tubuh kita ini. Gitu. Jadi kita selalu tahu dulunya kita kuku, ya. Falamma atamallahu khalaqa Adam alaihissalam, tatkala Allah menyempurnakan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, wa nafakha fihi ruh, lalu Allah meniupkan ruh pada jasadnya Nabi Adam, wa albasa min libasil jannah, dan Allah memakaikan min libasil jannah, dari pakaian surga, wa nuru Muhammadin, yang kemarin kita bahas, ya, dan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala dikasih cahaya tersebut, yalma'a fi wajhihi, maka mukanya Nabi Adam langsung terang, ya, fi wajhihi, bercahaya mukanya, al-qamari lailatul badri, seperti bulan ketika bulan purnama, di malam bulan purnama, langsung cahayanya terang. Jadi bukan Nabi Adam bercahaya, Nabi Adam bercahaya karena Nabi Muhammad, Nabi yang kita imani, yang sunnahnya kita lakukan, yang kesehariannya kita biasakan pada diri kita, itu, ya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW yang kemarin kita baru rayain, ya, Maulid baginda Rasul, itulah yang bikin Nabi Adam bercahaya terus menerus. Nabi Nuh, ya, terus Nabi dibawa sama Nabi Ibrahim, dan sama Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad SAW. Tsumma rufi'a ala saririn, kemudian diangkat Nabi Adam itu diangkat ala saririn, di atas sarir, ya, sarir tenda gitu kan, tanduk, wa umila, dan dibawa ala anaqil malaika, ditanduk dan digotong sama malaikat, dibawa di pundaknya, di punduknya malaikat. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lahum, kepada para malaikat, tufu bihis samawat, kata Allah, malaikat puterin tuh Nabi Adam keliling 7 lapis langit, ya, suruh puterin, ya, bisa riri, dengan tendanya, liyura aja ibuha wa ma fiha, agar dia melihat keajaiban yang ada di 7 lapis langit. Suruh diputerin, suruh ditawafin, suruh keliling. Wa ma fiha,
fayazdadu yaqinan, dan akan bertambah keyakinannya. Ya, biar dia tambah apa namanya? Tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban sama seperti kita nih. Kalau kita bertafakur, berpikir secara mendalam, insya Allah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah semakin bertambah dan terus bertambah. Faqalatil malaika, maka berkata malaikat, Rabbana sami'na wa ata'na. Wahai Tuhan kami mendengar dan kami mentaati perintahmu. Maka ya fahamalatul malaika, maka malaikat membawa Nabi Adam ala a'naqiha, di atas punuknya, wa qafat, dan dia tawaf berputar fi ya bihi dengan Nabi Adam fis samawati miqdara mi'ati amin, yaitu selama 100 tahun muterin 7 lapis langit. Gitu. Nah, kita ibu. Summa khalaqa farsan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kuda. Ya, minal miskil abyad, dari minyak misik yang berwarna putih, wal anfar, dan juga anfar atau nama minyak juga. Yuqalu lahu Maimun, dan dinamakan kudanya itu Maimun. Ya, kuda yang punya Nabi Adam itu. Wa lahu janahani, dan baginya itu memiliki 2 sayap. Minad durri wal marjan, dari mutiara dan marjan, batu marjan. Ya, faraqibahu Adam alaihissalam, maka menaikilah Nabi Adam alaihissalam wa Jibril, dan malaikat Jibril. Akhadha maljamah, yang mana malaikat Jibril itu memegang kendalinya. Di Nabi Adam naik, yang nyupirin malaikat Jibril alaihissalam. Wa Mikail alaihissalam an yaminihi, dan Mikail itu ada di sebelah kanannya. Wa Israfil alaihissalam, dan malaikat Israfil itu ada di sebelah kirinya. Wa tawafu bihi, dan mereka semua tawaf bihi dengan Nabi Adam as-samawat ya kulluha, semuanya itu keliling-keliling 7 lapis langit. Wa huwa yusallimu 'alal malaikati, dan Nabi Adam mengucapkan salam kepada para malaikat. Fa yaqulu assalamu alaikum, fa yaquluna, maka malaikat menjawab wa alaikumussalam. Faqala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Adam, kata Allah, hadihi tahiyyatuka, ini adalah penghormatan buatmu. Tahiyyatul mu'minin, yaitu penghormatan orang-orang yang beriman. Min dzurriyyatika, dari keturunan-keturunanmu. Fima bainahum, ya, dan apa-apa yang ada di antaramu, ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Jadi Nabi Adam itu mulia. Tapi kemudian Nabi Adam itu, kita kalau boleh lupa, itu ada nur Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.